Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Tadi siang saya menjenguk jemaat yang baru saja melahirkan putrinya yang kedua. Dan memang akhir-akhir ini jemaat kami diberkati dengan beberapa orang tua atau ibu yang melahirkan anaknya. Bulan Juli kemarin ada 2 jemaat yang melahirkan. Tetapi saya tidak bicara masalah kelahirannya. Ketika saya melihat seorang bayi mungil, yang terlintas di benak saya adalah ketakjuban yang luar biasa. Karena kalau kita tahu, semua kita berasal dari sel sperma yang dari awal sudah berjuang keras. Dari jutaan sel sperma, hanya satu yang sampai ke indung telur dan akhirnya terjadi pembuahan. Di awal kehidupan kita yang paling awal, kita sudah diajari oleh Tuhan untuk berjuang keras, untuk menjadi pribadi yang tangguh. Bahkan di awal-awal kita menjadi manusia, Allah sudah memberikan proses yang begitu rupa, sehingga dari jutaan sel sperma hanya satu yang berhasil mencapai indung telur dan terjadi pembuahan. Waktu kita lahir, waktu anak-anak kita lahir, ketika mereka mulai belajar berjalan, mereka merangkak. Dan ketika mereka mulai belajar berjalan, jatuh tapi bangun lagi dan belajar lagi. Jatuh, bangun lagi dan belajar jalan lagi. Demikian seterusnya, tidak ada kata putus asa. Sejak awal kita diajari untuk menjadi pribadi yang tangguh, yang punya daya juang dalam kehidupan ini. Jadi mari kita benar-benar kembali hayati dasar-dasar kehidupan kita. Naluri dasar kita adalah berjuang dengan segala effort yang bisa kita lakukan, dengan sekuat tenaga untuk memperjuangkan kehidupan ini. Ada satu statement dari Rasul Paulus yang saya sangat suka sekali. Bagaimana dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, dia tidak mengenal putus asa. Dia selalu menjadi pribadi yang tangguh dan terus berjuang dalam kehidupan dan pelayanannya. Mari kita membaca di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 dan sampai ayat yang ke-9. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai yang ke-9, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Ini adalah ungkapan dari seorang rasul yang benar-benar harus berjuang, berjibaku dengan berbagai macam pergumulan di dalam hidupnya maupun dalam pelayanannya. Tapi sungguh dia menyadari jati dirinya, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu sehingga dia bisa bertahan, dia tetap bisa punya kekuatan untuk berjuang, itu berasal dari Allah. Dia menggambarkan dirinya hanyalah seperti tanah liat, tetapi yang ditopang oleh kuat kuasa dan kasih karunia Allah. Itu yang membuat fighting spirit Rasul Paulus gak pernah habis. Dia menjadi pribadi yang die hard, yang gak ada matinya, karena dia sadar bahwa dirinya sudah ditempa oleh Allah sejak awal, bahwa dia harus menjadi pribadi yang tangguh. Biarlah kita juga menjalani kehidupan ini tidak hanya mengeluh, tidak hanya berpangku tangan, tidak hanya berleha-leha, tidak hanya rebahan, tetapi mari kita kerjakan bagian kita di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu ini, dengan kekuatan yang daripada Allah. Sehingga kita tetap tangguh, kita tetap punya daya juang, kita menjadi pribadi-pribadi yang bermental baja. Sehingga kita selalu keluar menjadi pemenang. Bukan karena diri kita sebenarnya, tetapi karena Allah senang menopang pribadi-pribadi murid-murid Tuhan yang mau berjuang bersama dengan Dia. Kiranya kita boleh terus tampil menjadi pribadi yang tangguh. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Tuhan memberkati.